나라서 아저씨를 죽이는 거지. Pada awalnya diperlihatkan dua orang YouTuber yang sedang menyekap seorang buronan. Mereka menyiarkan penyekapan mereka di YouTube-nya. Namun tak disangka saat mereka mematikan live-nya sejenak, ada seorang pria yang sedang memerhatikan mereka dari belakang. Pria tersebut langsung menghajar mereka berdua, lalu membawa si buronnya. Setelah berhasil membawanya pergi, si buron pun tertawa karena merasa diselamatkan dari para YouTuber gila itu. Namun pria yang menyelamatkannya malah berkata bahwa ia sedang mencari bahan untuk karya-karyanya. Lalu mengapa pria itu mengambil si buron dari para YouTuber? Dikarenakan karena si pria tersebut tidak ingin tubuh yang akan jadi materialnya rusak atau cacat karena orang lain. Sontak si buron pun berusaha untuk keluar dari mobilnya. Namun pria tersebut tersenyum dingin seakan-akan terjadi sesuatu yang mengerikan pada si buron. Si buron pun tiba-tiba pingsan di tempat. 뭐야? Setelah bangun, si buron nampaknya dibuat kaget karena tubuhnya telah ditelanjangi. Bahkan kaki dan tangannya diikat. Ia hanya bisa berteriak pada pria yang membawanya. 했어요? Pria tersebut akhirnya mengungkapkan jati dirinya, bahwa ia sebenarnya benar-benar tak peduli pada identitas si buron. Ia hanya peduli pada karya yang akan ia buat saat ini. Ia pun mengambil gergaji mesinnya, lalu memotong kedua kaki si buron hingga darah si buron bermuncratan pada kanvasnya, dan ia pun senang lalu tersenyum. Kembali pada YJ yang menangis karena kematian terakhirnya. Ia yang bersumpah akan membunuh Mr. Park lalu melompat mengambil pistolnya dan menembak sang maut. Saat YJ hendak menembakkan dirinya sendiri, pelurunya habis. Ia tak bisa kembali dihidupkan tanpa sang maut. Sang maut pun seperti biasa mencela perbuatan bodoh YJ. Bahkan sesuai julukannya, api tidak bisa terbakar, air tidak bisa basah, dan maut tidak bisa mati. YJ merasa bahwa kematian Jisoo terlalu kejam. Mungkin kematian kekasihnya itu bukan takdir, tapi disebabkan oleh dirinya sendiri karena terlalu mencampuri urusan Jisoo. YJ juga menganggap sang maut dewa yang sangat kejam, tapi sang maut mengaku bahwa dirinya bukan dewa. Ia hanya perwujudan dari maut saja dan bisa merubah wujud sesuka dirinya. Sang maut yang berubah menjadi Jisoo membuat YJ kembali menangis. YJ benar-benar merasa bersalah atas kematian Jisoo. Beruntungnya, sang maut menjelaskan bahwa kematian Jisoo bukanlah karena YJ. Namun memang takdirnya seperti itu. Dalam kata lain, Jisoo dibunuh oleh Mr. Park. Ia pun menanyakan apa alasan Park membunuh mereka berdua saat itu. Sang maut hanya tersenyum dan menyiapkan kehidupan selanjutnya. Maut juga kembali memperingati YJ. Jika ia membunuh orang, maka maut akan ikut campur. Namun di sini YJ benar-benar tak peduli. Ia akan merencanakan pembunuhan untuk Mr. Park di kehidupan selanjutnya. Sang maut pun mengambil peluru yang YJ tembakan tadi dan menancapkan peluru itu pada YJ. 뭐지? Setelah dibangkitkan, YJ ternyata jadi si pria seniman psikopat yang membunuh buronan tadi. Nampaknya si pria ini sedang mencuci lengannya yang penuh darah. Namun ia dikagetkan dengan siluet di toiletnya. 누구? YJ akhirnya melihat-lihat keadaan ruangan di sana. Ia akhirnya masuk ke ruangan di mana si pria menyimpan lukisan-lukisannya yang menyeramkan. Setelah ditelaah, ternyata warna merah di semua sudut ruangan adalah darah. Bahkan kristal memori pria tersebut pun merah dan nampak menjijikan.
Ternyata pria tersebut bernama Jeongyu. Ia terlahir di keluarga biasa saja, namun sejak kecil, ia sadar bahwa ia memiliki kemampuan istimewa yaitu seni melukis. Setelah dewasa, ia merasa kecewa saat ia berada di upacara penghargaan seniman muda. Karyanya benar-benar tak dinilai dan dilihat para kritikus, dan dunia gagal mengenali bakatnya. Saat ia berjalan di malam hari, tiba-tiba ia menemukan mayat dari orang yang baru saja bunuh diri. Ia pun nampaknya penasaran dengan mayatnya, termasuk darah yang berwarna merah. Disinilah ia mendapatkan inspirasi jenius. Ia melukis wajah seram mayat tadi dan terjual dengan harga tinggi di luar negeri. Bahkan pujian terus datang dari kritikus dan para penikmat seni dunia. Setelah itu, ia pun selalu mencari inspirasi untuk karyanya dengan cara menculik dan membunuh orang-orang. 일부를 발견해 사백의 작품. 지금까지 발생한 Kasus ini pun jadi kasus pembunuhan berantai di Korea dan pelakunya yaitu Jeongyu tak diketahui oleh siapapun. Ia selalu menganggap bahwa orang yang ia bunuh terlahir kembali menjadi lukisan dan seni yang ia buat. Sontak YJ yang tahu background Jeongyu pun muntah-muntah di sana. Kebetulan di sana ada boneka tali. Ia pun lantas mengingat omongan Mr. Park saat membunuh Jisoo yang jasadnya seperti boneka tali. Ia juga melihat semua properti Jeongyu, alat lukis dan alat-alat untuk memutilasi korban-korbannya. Ia pun akhirnya kembali menemukan motivasi. Ia akan membunuh iblis yaitu Mr. Park menggunakan tubuh iblis lain yaitu Jeongyu. 박태우. Di sisi lain Mr. Park Tae-yu sedang latihan menembak bersama pelatih pribadinya. Namun saat si coachnya menerima telepon dan berbalik badan, Mr. Park membidik coachnya itu. Apa coba maksudnya? Kembali pada YJ, ia pun akhirnya mengunjungi tempat di mana dirinya dan Jisoo mati ditabrak Mr. Park. Di situ ia menggenggam lengannya dengan kesal mengingat kematian dan kekejaman dari Mr. Park. 7번의 죽음을 경험하고 Ia juga membuka tutup got di sekitar sana untuk mengambil ballpoint Jisoo. YJ juga mengingat percakapan-percakapan Mr. Park dengan pengacaranya saat sekarat sebelumnya, bahwa Mr. Park kemungkinan akan dipecat jika ayahnya tahu ia menabrak dan membunuh mereka berdua. Mr. Park akhirnya meminta pengacaranya itu bertanggung jawab atas kesalahannya. Jika mau, ia akan diberikan privilege. Mr. Park akan menebusnya dan dijadikan CEO di salah satu anak perusahaan Taekang. Pengacara itu pun langsung mengambil SD card di mobilnya dan membuangnya ke got di sekitar sana, dan ia akan menyerahkan diri kepada polisi. YJ dengan penuh dendam pergi menuju perusahaan Taekang. Di sana ia mencari Mr. Park, namun pegawai di sana tak bisa sembarangan menemui Mr. Park, sehingga YJ pun harus mencari cara lain untuk menemui Mr. Park. Kebetulan Mr. Park yang keluar dari ruangannya langsung bertemu dengan ayahnya sendiri. Di sana ayahnya meminta Mr. Park untuk mengikuti seminar di perusahaannya. 같은 식구들끼리 그러는 거 아니에요? 사이코패스. Seminar pun akhirnya dimulai, yang dimana materi seminar itu mempresentasikan suatu analisis yang menunjukkan sifat psikopat, yang mana menurut para analisis para pengusaha yang kaya cenderung memiliki sifat psikopat. Studi mengungkapkan bahwa para psikopat lebih mungkin berakhir sukses. Setelah materi disampaikan, Mr. Park pun diharuskan ikut mencoba tes psikopatnya. Karena tahu ada kamera dan tes ini dilakukan di publik, Mr. Park akhirnya menjawab secara normal, bukan secara personal. Yang hasil akhirnya, Mr. Park bukanlah seorang psikopat. Di sisi lain, YJ yang sedang berjalan-jalan dengan tubuh barunya, menemukan berita televisi yang menunjukkan bahwa Mr. Park Tae-yu sebagai bangsawan baru abad 21 yang sedang naik daun. Kabar bagus itu malah semakin membuat YJ emosi. Namun tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah dan YJ terkapar di tempat. 손 쓰기에는 이미 좀 늦었. Setelah ditelusuri, dokter bilang bahwa YJ mengidap tumor otak dan sangat terlambat untuk bisa disembuhkan. Maka dari itu, YJ pun mengingat saat pertama ia masuk ke tubuh Jeongyu, bahwa darah yang Jeongyu cuci adalah darah dari hidungnya. Ia pun tertawa dan membuat sang dokter aneh. Setelah itu, sang dokter memberitahu bahwa mungkin sekitar 1 bulan lagi waktu Jeongyu di dunia dengan penyakitnya.
Yeje berkata itu lebih dari cukup. Tentu saja kalimat itu membuat aneh sang dokter. 충분하네요. 환자분! 박태우 집부터 찾자. Saat perjalanan keluar dan hendak mencari keberadaan Park Tae-yu, Yeje ditelepon oleh agen karyanya bahwa karya seni lukis awan merah ada yang menawar. Karena karya itu tak diperjualbelikan oleh Jongyu, ia pun menolak mentah-mentah siapapun yang ingin membelinya. Namun saat agennya mengatakan bahwa yang ingin membelinya adalah Park Tae-yu, ia pun langsung bergegas mengajak diskusi dengan Mr. Park. Yeje akhirnya bergegas ke galeri seninya untuk menemui Mr. Park yang menunggunya di sana. 이 그림이 마음에 드신다고요? 누구시죠? Setelah bertemu, hasrat ingin membunuh Mr. Park sangat tinggi, namun Yeje harus bersabar. Mr. Park menanyakan interpretasi dari karya awan merah itu. Yeje menjawab bahwa karya itu dibuat dengan menghubungkan darah 5 orang, dan garis-garis di sana menggambarkan bagaimana kematian mereka terhubung oleh tangan dewa. Mr. Park sungguh sangat paham apa yang dimaksud oleh Yeje, yang menandakan Mr. Park benar-benar psikopat. Yeje hanya tersenyum. Ia juga mengetahui alasan Mr. Park suka dengan karyanya. Karena mereka berdua sama-sama iblis. Setiap orang cenderung tertarik dengan orang yang mirip dengannya. Karena mereka berdua adalah orang gila yang menganggap dirinya adalah dewa. Lalu Yeje juga mengungkapkan kesamaan lain, bahwa dirinya juga suka membunuh manusia sama seperti Mr. Park. Mr. Park sangat tegang, dan Yeje hanya tertawa. Ia tampaknya menggoda Mr. Park dengan kenyataan tersebut. Saat Mr. Park melihat karya Jongyu, Yeje bersiap dengan pisaunya. Namun kegiatan pembunuhannya tak jadi dikarenakan Mr. Park dipanggil oleh bawahannya untuk segera pergi. Saat Mr. Park melangkahkan kakinya untuk pergi, Yeje memanggilnya kembali. Ia akhirnya sepakat untuk menjual lukisannya dan kebetulan juga Mr. Park akan memajangkan lukisannya di rumahnya sendiri. Dan tentunya ini akan mempermudah Yeje untuk membunuh Mr. Park. 거기서 대표님을 위한 그림을. Yeje akhirnya menatap kepergian Mr. Park dan lagi-lagi ia bersumpah akan membunuh Mr. Park dengan rasa sakit yang luar biasa nantinya. Singkatnya, Mr. Park mengunjungi gereja karena di sana sedang memperingati kematian adiknya yaitu Park Jin-tae. Sontak hal itu membuat Mr. Park mengingat masa lalunya bersama Park Jin-tae. Saat itu, adiknya mengingatkan soal bayi pembantu mereka yang bernama Bori. Jin-tae nampaknya tahu fakta yang sebenarnya, bahwa bayi yang selalu dibawa pembantu mereka disekap oleh Mr. Park kecil hingga hampir tewas. Dan buruknya, Jin-tae memberitahu kejadian itu kepada ayah mereka. Bahkan Mr. Park selalu minum obat terlarang dengan alasan selalu terganggu oleh bayi yang menangis. Semua itu Jin-tae beritahu kepada ayah mereka, sehingga ayah mereka menjadi was-was pada Mr. Park dan memandangnya sebelah mata. Maka dari itu, ayah mereka cenderung lebih mengunggulkan Jin-tae ketimbang Mr. Park. Park yang terintimidasi langsung emosi pada adiknya itu. Ia pun mengungkapkan bahwa obat yang ia minum bukanlah karena ia terganggu oleh bayi yang menangis, melainkan karena ia terus mendengar suara yang menyuruhnya untuk membunuh. Park akhirnya pergi ke mobilnya dan muak karena keluarga mereka selalu membicarakan Jin-tae yang sudah mati. Ia pun menerima telepon dari asistennya bahwa seminar tadi memang sengaja diadakan oleh ayahnya untuk mengetes kejiwaan Mr. Park. Untuk menenangkan diri, ia pun meminum obat lagi dan mengebut di tengah jalan. Ketika dua detektif yang sedang nyantai di jalan pun langsung tancap gas mengejar mobil itu untuk menilangnya. Walaupun si senior rada ketakutan ngejarnya. Setelah berhasil menyudutkan Mr. Park di jalan, si detektif junior yang bernama Ji-hoon menilang Mr. Park. Sebelum pergi, Ji-hoon yang melihat Mr. Park kesulitan memasukkan identitas cardnya, mencurigai Mr. Park menggunakan obat-obatan, sehingga Mr. Park dipaksa keluar mobilnya. Karena si Ji-hoon menarik keluar Mr. Park dengan kasar, Mr. Park pun agak emosi dan menanyakan siapa nama polisi itu. Setelah tahu namanya, Mr. Park langsung menelpon seseorang. Polisi senior yang bernama An Ji-yong juga ketar-ketir karena tahu background Mr. Park. Namun si junior tetap kekeh menilang Mr. Park. 저 사람 태강그룹 박태우 대표야. 중부서 우지훈 형사님. Mr. Park yang ternyata menelpon atasan polisi mereka lantas memberikan teleponnya pada Ji-hoon. Ji-hoon pun dibentak atasannya dan mewajari tindakan Mr. Park karena ia adalah orang yang sibuk.
Ji-hoon pada akhirnya menarik surat tilang Mr. Park. Namun Mr. Park tak langsung pergi. Ia malah menggampar Ji-hoon karena telah semena-mena pada orang terhormat sepertinya. 죄송합니다. 옷 벗기 싫으면 가만히 있어. 끔찍껏 권력의 빌부터. Di sisi lain, Ye-jae dengan tubuh Jeong-gyu sedang berjalan di halaman rumah Mr. Park. Dan kebetulan juga Mr. Park baru saja sampai di rumahnya. Mr. Park akhirnya menanyakan untuk apa Jeong-gyu di sini. Ye-jae dengan tampang tengilnya mengangkat kakinya ke atas mobil mahal Mr. Park dan menjawab pertanyaannya bahwa ia hadir untuk menampilkan mahakaryanya pada Mr. Park. 야, 그런 것도 안 알아보고 왔을까? Mr. Park merasa diremehkan. Manusia paling dihormati se-Korea abad sekarang direndahkan seperti itu oleh seorang seniman. Bahkan Ye-jae juga meludahi Mr. Park sehingga situasi semakin memanas. Karena Ye-jae jauh lebih kuat, Mr. Park akhirnya membawa shotgunnya di dalam mobil. Tentu saja hal itu membuat Ye-jae panik. Pada awalnya, Ye-jae terkena tembakan, namun julukan psikopat Mah Kuat benar-benar nyata. Ternyata itu hanyalah sebuah tipuan Ye-jae, sehingga ia bisa menghindar dari Mr. Park dan menaiki mobilnya. Ye-jae yang berhasil membuat Mr. Park pincang dengan mobilnya, lantas mengambil shotgunnya. Ia juga menunjukkan rompi anti pelurunya. Hal ini membuktikan pada Mr. Park bahwa Ye-jae tahu banyak tentang Mr. Park. 이 몸은 이 작업실에서 알려줄까? Ye-jae yang berhasil membekukan Mr. Park membawanya ke studionya, di mana Jeong-gyu biasanya memutilasi para korbannya. Ia juga mengaku telah membunuh 15 orang selama ini di dalam studio seninya. Ye-jae juga sedikit menceritakan bagaimana proses saat dirinya membunuh sang korban. Cerita itu sungguh membuat Mr. Park gemetar dan keringat dingin. 의식을 잃고 죽는 줄 알아. Ye-jae akhirnya membawa Mr. Park ke studio penyiksaannya, namun ternyata 뭐야 저 새끼. Ye-jae malah pingsan. Sudah jelas itu diakibatkan oleh tumor otak yang ia alami. Setelah bangun dari pingsannya, Ye-jae ternyata sudah diikat di atas kasur dan tentu saja Mr. Park yang menggantikan peran sebagai dewa di sini. 여기서 15명을 죽여. Mengingat dari cerita pembunuhan Jeong-gyu, Mr. Park jadi teringat bagaimana ia pertama kali membunuh seseorang. Saat itu ia mengendarai mobilnya, namun tiba-tiba ada seseorang yang berlari ke tengah jalan untuk bunuh diri. Mr. Park yang sedang meleng terpaksa menabrak pria tersebut hingga mati. Dan inilah awal dari semuanya. Awal di mana Ye-jae mendapatkan kesialan dan Mr. Park haus akan membunuh. Pada saat itu, Mr. Park melihat pria yang ia tabrak memohon meminta tolong sambil sekarat, layaknya meminta pada seorang dewa. Namun ada beberapa orang yang ia tabrak setelah itu, tapi rasanya tak seenak saat pertama kali. Nah, saat ini, akhirnya ia termotivasi dari pengalaman langsung Jeong-gyu. Ia juga mengaku, saat tadi mendengar ceritanya, ia jadi bersemangat dan mengapa ia tak pernah kepikiran melakukan hal itu sejak dulu. 난 평생 Mr. Park pun mengambil gergaji mesinnya dan hendak memotong-motong Ye-jae. Namun Ye-jae malah tak memohon ampunan sama sekali, bahkan ia malah meludahi Mr. Park dan tertawa meminta Mr. Park membunuhnya. 애원해봐. Sehingga Mr. Park dengan emosi memotong kedua kakinya. Ye-jae akhirnya kembali mati. Jam juga menunjukkan ke angka 4. Ia benar-benar bergemetar dan mual-mual setelah kembali mati.
Sang Maut juga mengatakan bahwa ini kematian paling menyakitkan sejauh ini. Maut juga menambahkan, jika YJ benar-benar membunuh manusia saat dihidupkan nanti, Sang Maut akan turun tangan langsung dan melemparkannya ke neraka. Namun YJ malah tertawa dan membuat Sang Maut bingung. Sedikit kembali ke dunia manusia, Mr. Park yang sedang membersihkan dirinya di toilet tersenyum bahagia setelah membunuh Jeongju. Namun ia lengah, ternyata ada ruangan rahasia di rumah itu, yang mana ruangan itu berisi CCTV semua. Sedikit kembali sebelum YJ mati, setelah berhasil mencincang-cincang YJ, sambil sebat, Mr. Park berkomunikasi dengan YJ yang sedang sekarat. YJ malah membuka topik soal bayi bernama Bori, yang mana Bori adalah anak dari pembantu mereka di masa lalu yang Mr. Park sekap. YJ tahu karena menyerap semua ingatan adiknya Mr. Park yaitu Jin-tae. Bahkan YJ mengungkapkan bahwa kematian Jin-tae berasal dari ulah Mr. Park. Ia juga mengaku pernah jadi Park Jin-tae. Namun hal itu malah membuat Mr. Park tertawa. Di alam lain, YJ yang sedang tertawa nampaknya membuat bingung Sang Maut. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya benar-benar akan menghukum Mr. Park dengan tangannya sendiri karena Tuhan enggan menghukumnya. Namun di situ Sang Maut sedikit mencela YJ karena pada dasarnya YJ lah yang sedang dihukum. Namun ia malah menghukum orang lain. Setelah itu YJ pun kembali ditembak Sang Maut. Setelah kembali dihidupkan, YJ ternyata sedang berlari mengejar seseorang. Dan ternyata pria yang ia masuki adalah detektif, seniornya si Ji-hoon tadi yang menilang Mr. Park. Ia sedikit bersyukur karena dirinya sekarang adalah seorang polisi. Si kriminal yang dikejar olehnya pun mengejar balik karena membawa pisau. Untungnya, juniornya si Ji-hoon berhasil membantu YJ. Setelah membawa si kriminal tersebut, YJ pun dibentak dan direndahkan oleh juniornya sendiri karena terlihat pengecut, apalagi YJ malah dikejar balik oleh si kriminal itu. Tak lama kemudian, Crystal Memory pun datang. Pria yang YJ rasuki kali ini bernama An Ji-young. Dulu ayahnya adalah seorang polisi juga, namun beliau tewas saat bertugas. Ia juga memiliki cita-cita yang sama dengan ayahnya, yaitu menjadi seorang polisi. Setelah lulus tes kepolisian, ibunya pun syok sampai sakit karena khawatir pada Ji-young nasib sama dengan ayahnya. Ia pun akhirnya berjanji pada ibunya bahwa ia akan mengutamakan menjaga diri dia sendiri. Ji-young benar-benar menepati janji kepada ibunya, sampai-sampai ia dihina dan diremehkan semua polisi karena pengecut dan lemah. Akhirnya ibunya pun meninggal. Yang tersisa dari dirinya hanyalah penghinaan dingin dari semua rekan kerjanya yang melihatnya sebagai pengecut yang egois. Itulah kenapa juniornya selalu meremehkan Ji-young. Setelah mendapatkan ingatan dari Ji-young, tiba-tiba ada seseorang yang berkelahi di tengah kerumunan. Setelah diperhatikan, ternyata pria yang sedang menghajar itu adalah Ji-young yang membunuh YJ saat merasuki tubuh Taesang demi 100 juta saat itu. Ternyata Ji-young memukuli pria tersebut karena tak membayar upah 100 jutanya saat membunuh Taesang. Maka dari itu, ia hendak membunuh pria tersebut. Dan kerennya, YJ dengan tubuh paruh baya Ji-young langsung berjalan mendekat dan berusaha ikut campur urusan Ji-young. Membahas soal Taesang, Ji-young keceplosan berkata bahwa dialah yang membunuhnya. Kebetulan juga kerumunan di sana merekam dirinya yang sedang meringkus seseorang. Akhirnya karena emosi banget, Ji-young menghajar YJ dan direkam oleh para warga setempat. Setelah meringkus Ji-young, yang dilakukan oleh YJ membuat Ji-hoon sebagai juniornya terdiam. Bahkan para warga pun memberikan apresiasi besar untuk Ji-young. Singkatnya, aksi keren yang divideokan oleh warga tadi jadi viral. Bahkan para rekan kerjanya benar-benar dibuat tak percaya pada Ji-young. Karena kepo tak percaya, atasannya pun menelpon Ji-young yang sedang bersama partner detektifnya yaitu Ji-hoon. Dengan karakteristik yang berbeda, Ji-young benar-benar serius akan membalaskan dendamnya pada Park dengan langkah awal mengungkapkan pembunuhan berantai yang kasusnya tak pernah bisa terungkap.
Di sisi lain, Mr. Park yang sedang merasa bahagia karena telah membunuh Jeongyu dihampiri oleh bawahannya. Bawahannya itu sedikit digoda oleh Mr. Park. Lalu Mr. Park mengajak bawahannya itu kencan karena ia mengetahui tempat bagus untuk mereka berdua. Tentu saja bawahannya itu mau. Siapa yang menolak pria tampan dan sangat kaya di abad 21 ini? 나도 아주 기대가 되네. 내 차로 이동할게. Yeji dan Jihoon telah sampai di rumah Jeongyu. Awalnya Jihoon tak terlalu percaya pada apa yang dilakukan seniornya itu. Namun setelah dilihat-lihat, semua hal di sana sangat mencurigakan. Yeji dengan ingatan Jeongyu langsung masuk ke dalam ruangan rahasianya. Di sana Yeji mengambil ballpoint Jisoo dan di card yang disimpan Jeongyu. Selain itu, benar saja, di sana terdapat monitor CCTV. Yeji juga berkata pada juniornya bahwa Jeongyu mempunyai kebiasaan unik. Setiap ia memutilasi korbannya, Jeongyu selalu merekamnya. Jihoon pun akhirnya meminta bantuan pada tim forensik. Sedangkan Yeji memindahkan rekaman Mr. Park yang membunuh Jeongyu pada SD card yang ia bawa tadi dan menghapus data asli yang ada di komputernya. Nampaknya, Jihoon melihat seniornya diam-diam menghapus file, namun ia memilih untuk menutup mulutnya. Setelah itu, tim forensik dan rekan polisinya menggeledah rumah Jeongyu. Atasannya sangat takjub pada Yeji karena tak biasanya ia segagah ini. Bahkan setelah lampunya dimatikan, para lukisan itu menyala, yang menandakan bahwa lukisannya memang dibuat dengan darah. Saat Yeji keluar dari rumah itu, ia dikejar oleh atasan detektifnya. Atasannya itu merasa bahwa Ji-hyung seperti kerasukan orang lain. Namun akhirnya atasannya itu memeluknya karena keyakinan dirinya atas potensi Ji-hyung. 무슨 일 생겼나 봐요. Singkatnya, Mr. Park yang sudah sampai di rumah Jeongyu dan membawa bawahan wanitanya untuk dibunuh, diberhentikan oleh Yeji karena rumah tersebut disegel. Niat Mr. Park untuk membunuh bawahannya pada akhirnya gagal. Di situ Yeji mengenalkan dirinya pada Mr. Park kembali. Ia juga sedikit menyinggung Mr. Park bahwa penjahat selalu kembali datang ke TKP. Ia merosting dan benar-benar menyinggung Mr. Park di sini. 현장에 다시 옆에 그건 다 기록을 해놔야 돼서요. Bahkan saking sebelnya, Mr. Park sampai menurunkan bawahannya itu dan membatalkan rencananya. 내려. Ia pun menandai nama An Ji-yong untuk membalaskan perlakuannya. Singkatnya, Yeji juga semakin terkenal karena ia berhasil mengungkapkan pembunuhan berantai Jeongyu, seorang seniman yang membuat seninya dari mayat manusia yang ia bunuh. 안지영 형사가 검거한 목수동 칼부력을 더했는데요. 이뿐 아니라 앞서 전해드렸던 15명을 Yeji semakin naik daun, bahkan kabar itu sampai di telinga Mr. Park. Mr. Park menerima telepon dari bawahan gangsternya, yang ternyata si bos gangster itu yang mengejar Lee saat dirasuki Yeji. Nampaknya Mr. Park berhasil memerintah mereka untuk mengamankan jasad Jeongyu, dan ia memerintahkan bawahannya untuk mengurus An Ji-hyung. Yeji akhirnya memberikan file pelaku pembunuhan itu pada seorang reporter, guna memberitahu masyarakat bahwa Jeongyu juga dibunuh oleh seseorang. 오늘 밤 뉴스에서 특준시켜줄 테니까. Yeji yang baru masuk ke kantornya langsung diberikan kasih sayang oleh atasannya itu. Jihoon akhirnya bisa berbicara empat mata dengan si senior. Ia mengatakan bahwa ia melihat Yeji menghapus sesuatu di kamar rahasia Jeongyu. Yeji pun menjawab bahwa file itu adalah bukti video Jeongyu dibunuh oleh Mr. Park. Karena pada saat ini, publik hanya tahu bahwa Jeongyu hilang. Lalu alasan Yeji menghapus filenya karena ia menyalinnya dan jika pihak kepolisian tahu, maka Park Tae-yu yang memiliki banyak kuasa akan menghapus filenya. Dengan itu, Jihoon sangat takjub dengan pola pikir seniornya tersebut. 태강그룹의 박태우 대표요? 맞아. Lalu, Jihoon pun mengeluh kasihan karena melihat ibu-ibu yang hampir setiap minggu memberikan laporan ke kantor polisi. Dan saat Yeji melihatnya, ternyata itu adalah ibunya sendiri. 널 받으시는 거야. Karena kaget, ia pun langsung menanyakan mengapa beliau ada di kantor polisi. Juniornya langsung memberitahu bahwa saat ini sedang ramai kasus tas uang. Bahwasannya ada seorang model muda yang menaruh tas berisi uang pada apartemen seorang ibu-ibu. Namun kasus itu belum terpecahkan, sehingga merepotkan ibu itu karena harus laporan setiap saat ke kantor polisi. 선생님, 그만. Saat ibunya berjalan melewati dirinya, ia pun tak sengaja memanggil ibunya.
sehingga mereka pun berinteraksi. JJ tak kuasa menahan air matanya, bahkan ia juga mengikatkan tali sepatu ibunya. 끈 풀려서 넘어지면 다치지. Sang ibu akhirnya mengatakan bahwa sepatu itu pemberian pertama dari anaknya di masa lalu. Karena saat ia menggunakan sepatu itu, ia merasa dekat dengan anaknya. JJ juga bertanya mengapa ia tak menyimpan uangnya dan malah menyerahkan uang itu pada polisi. Sang ibu pun menjawab bahwa ia seperti diberikan hukuman. Hukuman karena gagal menjaga anak satu-satunya. Uang itu seperti ganti rugi atas kehilangan anaknya. Maka dari itu, ia tak mengambil sepeser pun uang dari tas itu. Karena baginya, JJ lebih dari sekedar uang. JJ yang tahu bahwa ibunya benar-benar sangat menyayanginya, hanya bisa diam dan berusaha menahan air matanya. Singkatnya, sang ibu menemukan sekantong makanan dari seseorang yang tanpa ia ketahui. Dan tentu saja ini dari JJ. Saat hendak pergi, ternyata bawahan si Mr. Park yang ada di kehidupan Lee saat itu menikam JJ. Di sisi lain, Mr. Park membaca koran yang memberitakan kecelakaan lalu lintas dirinya saat menabrak Jisoo. Ayahnya juga mengetahui kegiatan psycho anaknya itu, karena semua peliharaan mereka selalu mati. Maka dari itu, sang ayah mencurigai anaknya itu gangguan kejiwaan. Karena Park tersudut, ia pun mengintimidasi ayahnya sendiri, seakan ia hendak membunuh sang ayah. 제가 창피했어요. 취미는 왕족들에 관한 책을 읽는 피를 나는 형제랑. Mr. Park yang stres langsung menggila di jalanan. Ia memberhentikan mobil lain, lalu membunuh pengemudinya. Setelah itu Mr. Park masuk ke dalam gereja dan berkata bahwa ialah yang saat ini memutuskan hidup dan mati seseorang. Ia juga menghina keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan yang hakim dan penyelamat adalah ilusi semata, seolah ia menyediakan Tuhan dan menuhankan dirinya sendiri. 당신이 아닌 내가 압니다. Setelah itu ia pun menerima telepon dari direktur televisi bahwa di sana mereka menerima video rekaman bahwa pelaku pembunuhan Jongyu adalah Park Tae-yu. Setelah tahu info itu, Mr. Park menghubungi seketua gangsternya, namun ternyata si bos sudah ditangkap oleh JJ. Ternyata JJ belum mati. Ia berhasil menahan tikaman si gangster dengan tangan kirinya. Di telepon, JJ menghina dan menantang keberanian Mr. Park untuk datang ke kantor polisi. Tentunya, ia membuat Mr. Park sangat emosi. 경찰서. 뉴스 끝나고 박 대표 있는 쪽으로 갈. 이런 개새끼가 가는 거. Atasan JJ sangat antusias memujinya. Namun tiba-tiba komisaris polisi menelponnya dan membahas soal JJ. 안지영이요? Saat berjalan akan menemui Mr. Park, JJ melihat saudara si Ji-young yang saat itu menjemput rekan satu selnya di tubuh Taesang. Namun ia mengabaikannya. Setelah masuk ke ruangan kepala polisi, mereka pun duduk berdua sambil ngopi. Tanpa basa-basi, Mr. Park memberikan catatan dan meminta JJ untuk menulis apapun yang ia mau asal JJ tak melanjutkan rencana yang JJ mau. JJ mengungkapkan bahwa ia tak membutuhkan uang atau privilege. Ia hanya ingin menghukum manusia yang mengaku Tuhan seperti Mr. Park, yang tidak lebih dari orang gila. Akhirnya mereka pun beradu argumen dengan jantan, dan saling menantang satu sama lain. Siapa yang bisa membunuh duluan di antara mereka. Setelah kembali ke ruangannya, nampaknya para rekan JJ sikapnya menjadi aneh. Juniornya juga diam-diam berjalan di belakang JJ. Untungnya cuma ngasih sosis. Lalu mereka berdua pun menonton berita mengenai pengakuan Mr. Park atas pembunuhan Jongyu. Saat konferensi pers dimulai, Mr. Park mengaku bahwa dirinya memang membunuh Jongyu. Namun ia melakukan itu karena terpaksa, karena hanya dua pilihan. Jika ia tak membunuh Jongyu, maka ia yang akan dibunuh olehnya. Para reporter pun bertanya kemana jasad Jongyu. Jika dirinya membunuh,
Ia pun mengaku bahwa mengapa jasadnya tidak ditemukan. Statement itu membuat pro dan kontra pada publik. Bahkan setelah reporter berita menayangkan kejadian pembunuhannya, malah disiarkan sedikit saja. Sehingga publik berpikir Jeong-gyu mungkin masih hidup dan Mr. Park tidak membunuhnya. Singkatnya, di belakang layar, ternyata para komisaris polisi ada main dengan Mr. Park. Bahkan berita, massa, dan partai politik berkampanye bahwa Mr. Park tidak bersalah. Bahkan kepala komisaris juga membentak YJ karena ia memihak Mr. Park. Ia memarahi seolah YJ memalsukan bukti videonya, namun YJ berani melawan. 참으세요. 이놈도 잘해보려다. Kabar juga semakin cepat berkembang bahwa Park Tae-yu dikabarkan akan bebas hari ini. Mr. Park kembali bertemu dengan YJ. Ia pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya lah yang akan selalu menang. YJ juga ternyata malah diculik oleh rekan polisinya sendiri. Itu dikarenakan atas perintah Mr. Park. 말해. 대표님, 안지영도. Mr. Park saat ini sedang OTW ke Amerika. Ia pun meminum narkotikanya, lalu malah tertidur di atas kasur yang empuk. Tak lama kemudian, ternyata pesawat pribadi yang ia naiki mengeluarkan alarm darurat. Ia pun panik dan mengecek keluar kamarnya. Setelah keluar, ia malah diberikan pesan suara bahwa Mr. Park tak hanya membunuh Jeong-gyu, tapi ia juga membunuh Park Jin-tae, Song Jae-sop, Cho Tae-sang, Jang Gyeon-woo, Lee Ji-soo, dan Lee Soo-yeon. Setelah Mr. Park ngecek pilotnya, ternyata tak ada siapa-siapa di dalam sana. Pesan suara itu terus membicarakan fakta-fakta pembunuhan Mr. Park, membunuh adiknya sendiri yaitu Park Jin-tae dengan dalih kecelakaan. Menawarkan Seong Jae-sop 3 miliar won untuk lompat bebas tanpa parasut yang sangat mustahil dilakukan. Pesawat tersebut akan meledak dalam 30 detik persis seperti saat ia membunuh adiknya sendiri saat itu. Mr. Park akhirnya buru-buru mencari parasut dalam 30 detik itu. Namun beruntung Mr. Park masih diselamatkan oleh Tuhan. Dan tiba-tiba ada mobil yang menabraknya hingga terpental. Yang ternyata ia adalah YJ atau Ji-hyung. Sedikit penjelasan, karena dunia tak akan mengadili manusia gila seperti Mr. Park, maka YJ lah yang akan turun untuk mengadili. Dia memakai ingatan semua orang yang pernah ia rasuki. Ingatan Lee sebagai bawahan si bos gangster yang ternyata gangster itu masih di bawah Mr. Park sendiri. Di sana ia mengingat daftar rahasia kotor dari para kliennya, yang mana salah satu kliennya adalah Mr. Park. YJ juga menggunakan ingatan Park Jin-tae untuk menukarkan isi dari pulpen yang mana ia menukarkan narkotika Mr. Park dengan obat tidur. Setelah itu, saat YJ disekap oleh rekan polisinya, juniornya si Ji-hoon berhasil menodongkan pistolnya sehingga YJ bisa selamat. Dengan ingatan Lee, ia juga memasangkan bom di pesawat pribadi Mr. Park dan membuatnya lepas landas. Setelah itu, ia menggunakan ingatan Song Jae-sop untuk terjun bebas. Berita juga sudah menayangkan bukti video bahwa Mr. Park membunuh Jeong-gyu dan sang adik yaitu Park Jin-tae. Tentunya dengan menggunakan semua kemampuan dari orang yang pernah ia rasuki, YJ akan berhasil membunuh Park saat ini. Setelah itu, ia pun menabrak Mr. Park dengan keras dan membunuhnya dengan menyekap Mr. Park layaknya Mr. Park membunuh Gyeon-woo saat itu. YJ benar-benar gila saat ini. Semua masa lalu, dendam, dan rasa yang tak tertahankan menjadi emosi dan benar-benar menyekap Mr. Park. Saat itu juga sang maut turun dari langit dan berjalan menuju YJ. Namun saat ia melihat ballpoint Jisoo, lengan untuk membunuh Mr. Park ia lepaskan. Ia langsung meratapi kesedihannya dan mengingat perkataan Jisoo soal ending dari cerita yang ia buat. Jisoo berharap endingnya bahagia, karena sang MC yaitu YJ sangat menderita.
건우 씨. Yeje berbalik badan untuk pergi. Mr. Park hendak menusuk Yeje dari belakang. Namun angin membuat parasut yang masih ia pakai terbang dan tertabrak keras oleh Hino Dutro. Singkat cerita, pengacara Mr. Park yang jadi kambing hitam untuk kasus penabrakan Gyonu oleh Mr. Park akhirnya sampai ke proses hukum. Di sana Yeje yang mengambil alih. Dikarenakan Mr. Park juga sudah chaos, berita aibnya sudah tersebar di penjuru negeri. Si pengacara ini berusaha memberitahu fakta pada semua orang bahwa dirinya dijadikan kambing hitam, namun semua orang tak mempercayainya. Disinilah hanya Yeje yang percaya. Namun Yeje tak ingin menyelamatkan si pengacara itu. Ia juga menunjukkan satu-satunya bukti SD card yang mereka buang saat setelah menabrak. Namun malah Yeje rusak. 안 믿어? 이거 기억나? Yeje nampaknya berniat menghukum pria tersebut dan berkata sesuai apa yang ia katakan sebelumnya pada Yeje dengan wujud Taesang. 너 법 좋아하다가 죽는 평생 사람을 죽인 청구과자로 살. Setelah itu, media pun menyiarkan kembali kasus Mr. Park. Kepolisian juga sudah memproses surat penangkapan Mr. Park. Para pejabat tinggi pemerintah yang membantu menutupi kejahatan Mr. Park juga telah ditangkap. Kabar terakhir Mr. Park sangat kritis dan koma di rumah sakit. Bahkan pemimpin Taekang alias ayah Mr. Park sendiri telah mundur dari jabatannya. Di sisi lain, Yeje akhirnya menemui Mr. Park yang sedang setengah koma. Mr. Park masih dianugerahi hidup oleh Tuhan agar ia bisa merasakan neraka dunia. Mr. Park akan menjalankan sisa hidupnya tanpa kaki dalam kondisi setengah koma. Setelah itu, Yeje pun meninggalkan Mr. Park. 남은 생을 반식물 인간 상태로 살게 된 죽일 힘도 없을 테니까. Setelah itu, Yeje mengunjungi makam Jisoo. Ia pun meneteskan air matanya dan menyimpan ballpoint Jisoo sebagai saksi bisu perjalanannya sejauh ini. 숨이 턱끝에 차도록 달려왔다. Setelah menyelesaikan dendam dan mengungkap kejahatan Mr. Park selesai, Yeje melanjutkan hidupnya menjadi An Ji-young sebagai detektif dengan partner juniornya yaitu Ji-hoon. Ia menangkap para kriminal yang berkeliaran di kota. 처음부터 안지영이었던 것처럼. Bahkan, hidupnya tak kalah seru, penuh aksi dan sangat dekat dengan kematian. Terkadang ia juga menunggu ajalnya datang dan rela untuk mati. Namun jika takdir berkata lain, maka ia tidak akan mati saat itu juga. Setelah pertarungan 2 versus everybody, Ji-hoon harus dirawat di rumah sakit. Saat Yeje menemani, istri dan anak Ji-hoon menangis mengkhawatirkan Ji-hoon. 다녀올까? 아저씨 누구세요? 삼촌? 삼촌. Yeje pun akhirnya mengajak anak juniornya yang bernama Seulgi untuk jajan keluar ruangan. Di sana Seulgi mengungkapkan bahwa ia sangat khawatir pada ayahnya. Ia bahkan selalu berharap ayahnya itu berhenti kerja menjadi detektif agar ayahnya tak selalu merasakan kesakitan. 안 아팠으면 좋겠는데. 아빠가 나갔다 와도 안 아프게 한 약속해요. Karena Yeje juga tak memiliki motivasi untuk hidup, ia hanya menjalani tugas setiap harinya. Ia pun membuat janji pada Seulgi bahwa ia tak akan membuat ayahnya terluka lagi. Seulgi pun bisa tersenyum dan menempelkan Hansaplast pada lengan Yeje. Setelah kembali ke ruangan Ji-hoon, Yeje tersenyum dan sedikit mengingat diri aslinya yang memutuskan untuk bunuh diri. Ia berpikir jika ia tidak bunuh diri, mungkin ia memiliki keluarga kecil yang bahagia bersama Jisoo sama seperti juniornya sekarang. Singkatnya, Yeje dan Ji-hoon kembali menjalankan tugas dan memburu kriminal narkoba yang kabur. Karena terpojok, si kriminal menembak mereka berdua hingga mereka terkapar. 어차피 옥상이면 막 Yeje yang mengingat janjinya pada Seulgi berusaha untuk melindungi juniornya.
karena si Junior harus tetap hidup agar bisa terus membahagiakan anak dan istrinya. JJ pun akhirnya terjatuh bersama si buron dan menangis sambil menutup matanya. JJ pada akhirnya bertemu kembali dengan Sang Maut. Sang Maut pada awalnya mengira bahwa JJ sengaja menjatuhkan dirinya dan itu sama saja seperti bunuh diri. Namun JJ bisa menjelaskan bahwa dengan cara itu, ia menyelamatkan Ji-hoon yang terluka parah. Sang Maut malah tersenyum tajam. Ia merasa JJ sok jadi pahlawan yang bisa mengadili dan menghukum di kehidupan kali ini. Ia pun bertanya pada JJ siapa dirinya. Sontak, JJ kebingungan. Tanpa basa-basi, ia pun menembak JJ kembali. 누구냐고. 일단 가라. JJ kembali dibangunkan menjadi seorang gelandangan. Ia pun sadar bahwa tawa Sang Maut adalah ejekan baginya saat ini. Karena JJ juga telah hidup menjadi banyak orang dengan berbagai background, maka menjadi gelandangan bukanlah masalah besar baginya. 내가 그동안 겪은 걸 Saat ia berjalan, ia melihat berita nasional bahwa detektif Ji-hyung alias dirinya sendiri kemarin telah mati. JJ tersenyum dan berniat menghadiri pemakamannya sendiri. Di sisi lain, Mr. Park yang tahu kabar Ji-hyung mati tersenyum senang walau tubuhnya tak bisa bergerak. 이야 대단하네. 이야 나 완전 팬. Sebagai gelandang, ia pun menghadiri pemakamannya sendiri. Ia sangat terkejut karena hampir semua pejabat, politikus, artis terkenal mengucapkan perpisahan untuknya. Sosok Ji-hyung menjadi ikon keadilan bagi semua orang saat ini. 정말로 하늘에서 보고 싶어 삼촌. Setelah masuk ke pemakamannya, ia pun terdiam karena melihat keluarga kecil Ji-hoon benar-benar menangis karena kepergian Ji-hyung. Setelah itu, ia juga masuk ke ruangan para rekan kepolisiannya. Namun ia malah disangka mencari makanan gratis di acara pemakaman dan diusir dari sana. 아니 그게 아니. Beruntung atasannya baik hati. Bahkan Ji-hyung diberikan makanan gratis walau ia tak mengharapkannya. Saat hendak pergi, ia pun didesak oleh media yang sedang berebut mengambil gambar Perdana Menteri yang menghadiri pemakaman Ji-hyung. Ia tersudutkan, semua kamera pada orang lain. Ia hanya sampah, bukan siapa-siapa, dan hanya sebatas gelandangan yang disangka mencari makanan di pemakaman orang hebat yang meninggal. 이 죽음을 추모하게 됐지만 Ia melangkahkan kakinya untuk pergi, namun langkahnya terhenti karena melihat juniornya yang sedang menangis menjadi-jadi sambil mengingat masa lalunya bersama Ji-hyung. YJ berusaha menenangkan Ji-hoon, namun YJ yang bukan siapa-siapa malah membuat Ji-hoon emosi. Karena Ji-hoon merasa pria gelandangan ini terlalu banyak bicara dan sok tahu soal seniornya. 순간 당신 뭐야? Dari sini YJ paham pertanyaan siapa diri YJ sebenarnya dari Sang Maut. Ia sadar, sekeras apapun ia hidup, penghargaan apapun yang ia dapatkan, kekayaan apapun yang ia punya, sehebat dan secerdas apapun kemampuannya, ia bukanlah siapa-siapa saat ini. Lalu ia pun menangis karena tidak tahu lagi siapa dirinya saat ini. Rasanya telah usai. YJ seperti tak memiliki jalan hidup lagi. Bukan hanya sebagai gelandangan, tapi entah sebagai siapa. Bahkan, saat kristal memori gelandangan itu datang, YJ kabur dan terjatuh dari tangga ia berlari. 난 이제 필요 없어. YJ ternyata mati kembali. Jam juga menunjuk ke arah 2. Ia emosi pada Sang Maut karena merasa senang dengan semua yang Maut lakukan padanya. YJ nampaknya sudah tidak peduli dengan permainan ini. Tujuannya hanyalah menyelesaikan permainan tersebut hingga akhir. Tak peduli ia harus ke neraka sekalipun. Ia bahkan akan mempercepat proses kematian orang-orang selanjutnya agar gamenya cepat berakhir. YJ pun kembali ditembak dan ia dihidupkan sebagai pria paruh baya. YJ sudah tak peduli dengan kehidupan sialan ini.
Ia pun berniat berlari dan menabrakan dirinya pada mobil di jalan. Dia berlari, Crystal Memory pun datang. Pria tersebut adalah pria yang kehidupan normalnya Yeje harapkan saat dulu. Dia bekerja di kantor, menikah dan mempunyai keluarga kecil. Namun semuanya jadi berubah ketika ia di PHK dari kantornya. Ia pun jadi tak memiliki pekerjaan dan menghabiskan masa mudanya di kantor tersebut. Istri dan anaknya pun memintanya untuk cerai. Ia pun menjadi tak berguna dan sia-sia menjalani hidup selama ini. Kekosongan di hatinya dan putus asa, mengharap untuk menghadap sang maut. Perasaannya sama seperti Yeje di masa lalu. 그때 다시 개야했다. Di sisi lain, pria berkacamata yang sedang bersiap menuju wawancara Taekang dikejutkan oleh Yeje yang berlari ke tengah jalan. Yeje ditabrak oleh mobil sampai sekarat. Lalu pria berkacamata itu panik setengah mati. Pria yang menabraknya juga Mr. Park. Yeje yang sekarat menatap Mr. Park. Namun saat itu datanglah sang maut yang dia melihat kematian Yeje sebagai bapak-bapak parubaya itu. Ia meminta tolong pada sang maut. Namun Mr. Park merasa ia meminta tolong dan harapan padanya. Yeje kembali mati. Tinggal sisa satu kehidupan yang Yeje harus jalani. Sang maut pun mengatakan hal-hal yang pernah Yeje katakan padanya. Dan ia merasa Yeje adalah orang yang aneh. Di sini, Yeje kembali ke mode awal series ini dimulai. Moto dia adalah kematian hanyalah cara untuk mengakhiri penderitaannya. Maka ia akan terus mati untuk mengakhiri permainan itu. Ia pun percaya takdir, bahwa takdirnya akan berakhir di neraka. Maka dari itu, ia sudah tak peduli dengan semua kehidupan atau game yang sekarang akan dimulai kembali. Di malam hari yang sejuk, Yeje kembali dihidupkan menjadi seseorang. Ia berada di rumah yang sepertinya ia kenali. Setelah ia menghadap cermin, ternyata ia malah merasuki tubuh ibunya sendiri. Jelas Yeje kaget karena ia merasuki tubuh ibunya sendiri. Setelah itu, Crystal Memory pun merasukinya. 안돼 하지마. Yeje selalu berpikir bahwa ia tahu banyak tentang ibunya. Namun ternyata ia sama sekali tak tahu apa-apa. Dahulu, ibunya adalah gadis dengan impian yang besar. Gadis penuh impian itu menjadi istri, lalu seorang ibu. Dia bahkan punya anak dengan pria yang dia cintai. Kebahagiaannya yang dia pikir akan bertahan selamanya hanya bertahan sekejap. Dikarenakan saat itu sang suaminya meninggal dunia dan ia menjadi single parent bagi Yeje. Dahulu, Yeje tak tahu bahwa alasan ibunya tak terlalu sedih ditinggal suami karena masih punya dirinya. 찰나였다. 나였다는 것을. Sang ibu benar-benar bertahan hidup karena sangat menyayangi Yeje. Bahkan saat ia bekerja, ia diberikan kabar bahwa Yeje sakit dan dibawa ke rumah sakit. Saat itu, sang ibu meninggalkan pekerjaannya dan membawa Yeje ke rumah sakit. 엄마가 미안해. 우리 이제 대신 엄마가 돼. Sang ibu sangat sedih karena Yeje. Bahkan ketika Yeje terbaring sakit, ia berharap bisa menggantikan rasa sakit Yeje pada dirinya. Hatinya sakit berkeping-keping karena ia tak bisa menggantikan rasa sakit Yeje. Setelah itu, si ibu juga sampai dipecat karena kemarin ia malah meninggalkan pekerjaannya. Sang ibu melewati terowongan yang jauh lebih gelap dan dalam daripada yang pernah Yeje lalui. Namun sang ibu tak pernah sedikit pun menyerah. Ia melakukan apapun agar bisa membiayai hidup Yeje. Tak pernah sedikit pun menoleh ke belakang. Dia terus melangkah maju dengan susah payah. Yeje adalah orang yang diberkati karena memiliki ibu sepertinya. Bahkan ibunya selalu datang setiap malam ketika Yeje sedang tertidur di kosannya. Namun bodohnya, Yeje tak pernah bersyukur. Singkatnya, saat sang ibu sakit karena kelelahan bekerja, ia berusaha menelpon Yeje. Namun Yeje tak mengangkatnya sama sekali. Ia khawatir dan berusaha menjenguknya. Namun seketika ia diberikan kabar bahwa Yeje telah meninggal. Sontak ia pun langsung lemas. 확인하겠습니다. Setelah mengecek mayat sang anak, ia pun berusaha membangunkan kembali sang anak. Namun anaknya benar-benar telah pergi meninggalkannya sendirian. 이제야
내 새끼가 왜 여기 있어? 이제야. 엄마. 죽음은 전염만. Singkatnya, saat sang ibu dimintai keterangan soal kematian anaknya, sang ibu merasa bahwa kematian YJ itu dikarenakan ulahnya. Ia merasa dirinya yang membunuh YJ karena tak mampu mengurus dan membuat sang anak bahagia. Ia merasa gagal menjadi orang tua. Singkatnya, saat beristirahat di pekerjaannya, ia hanya bisa diam dan merenung. Saat rekan-rekan kerja sebayanya membicarakan cucu, ia hanya bisa diam. Bahkan ketika ia memberikan sedikit uangnya untuk membelikan cucu rekannya itu malah menolak karena mereka percaya bahwa pemberian dari orang seperti ibunya itu kesialan. 먼저 옷이라도 한 벌 해줘. 아유, 이제 이걸 주냐? 부정탄가 그 돈으로 Ia selalu merenung, bahkan ketika menemukan kutipan Napoleon, ia tak kuasa membendung air matanya. YJ dengan tubuh ibunya terus-menerus menangis. Ia juga mengingat kalimat dari sang maut mengenai alasan YJ bunuh diri. YJ sekarang mengerti bahwa ia sangat egois. Walaupun ia bunuh diri dan tidak melibatkan orang lain, namun ia lupa bahwa masih ada orang yang mencintainya, menyayanginya, dan membesarkannya yang selalu peduli dan memikirkan YJ selama ini. Maut selalu tahu apa kesalahannya. YJ mengalami 12 kematian menyakitkan sebagai hukuman atas perbuatannya, dan ia benar-benar paham saat ini bahwa kematian yang paling menyakitkan baginya bukan saat ia mati terbakar atau saat anggota tubuhnya terpotong, melainkan kematian seseorang yang sangat ia sayangi. Rasa sakit luar biasa yang diberikan pada sang ibu telah kembali kepadanya. Singkatnya, YJ dengan tubuh sang ibu bangun dari tidurnya di pagi hari. Ia memutuskan untuk terus hidup sebagai ibunya. Ia menganggap hal tersebut sebagai bentuk hukuman yang ia putuskan untuk diberikan kepada dirinya sendiri. Saat YJ sedang memijat kakinya yang sakit, ia pun menemukan sebuah tabungan. Setelah diingat-ingat, tabungan itu adalah hadiah sang ibu untuk dirinya agar bisa membeli rumah nanti. 이제 나중에 집 사라고. 아이고, 랑 오래오래 함께 하게. Singkatnya, YJ akhirnya mengunjungi pemakamannya. Namun saat ia hendak pergi, ia merasakan kehadiran ibunya yang selalu sayang dan merawat makam anaknya di sana setiap hari. 아, Di sana, bayangan dari ingatan sang ibu hadir dan meminta maaf pada YJ karena telah gagal menjadi orang tua. Ia juga meminta pada YJ jika mereka dilahirkan kembali, ia harap YJ dapat menemukan orang tua yang kaya dan lebih baik darinya. Jelas, YJ hanya bisa menangis penuh dengan penyesalan. Ia benar-benar bersyukur menjadi anak dari sang ibu. Ia sangat ingin sekali terlahir kembali menjadi anaknya seperti dulu. Namun semua ini sudah terlambat. Tak ada perasaan dan perkataan yang bisa ia sampaikan pada ibunya lagi. Begitulah kematian. 오봉산에 가고 싶어. Ketika YJ pun teringat impian kecil ibunya dulu, bahwa sang ibu sangat ingin sekali pergi ke Gunung Obong. Itu salah satu tempat yang sering dikunjungi sang ibu dan ayah YJ dulu. Karena itu harapan terakhir sang ibu yang YJ lihat, dengan tubuh paruh baya ibunya, YJ pun berusaha naik gunung sendirian. 가던 그 장소로. Setelah lelah dan lamanya waktu yang ia habiskan untuk naik, ia pun bisa merasakan indahnya pemandangan di atas gunung. Ia pun menangis. YJ seperti melihat ibunya hadir kembali. Ia mengucapkan maafnya yang dalam selama ini. 엄마, 잊고 있어서 미안. Setelah selesai, YJ berusaha untuk turun dan pulang. Namun hari sudah gelap dan ia malah terjatuh hingga tubuh sang ibu penuh luka.
Rasanya seperti akan mati kembali. Namun tekad untuk terus hidup dari dalam diri Yeje membuat tubuh renta sang ibu memaksanya untuk terus bergerak dan membuka matanya. Singkatnya, Yeje bangun dengan keadaan penuh luka di rumah sakit. Ia juga tak menyangka bahwa kakinya menjadi parah. Namun ia tetap bersyukur bahwa tubuh sang ibu belum mati. Ia terus mengingat rasa sakit dan sedih ibunya di masa lalu. Tak ada pilihan lain selain menangis dan ia tetap berusaha untuk tetap hidup sampai akhir hayat dengan tubuh ibunya karena Yeje sangat menyayangi ibunya. Singkat cerita, Yeje dengan tubuh sang ibu duduk di halaman rumahnya. Yeje nampaknya berhasil mempertahankan tubuh ibunya agar tidak mati. Ia telah hidup selama 32 tahun lebih lama dari umur di tubuh aslinya. Yeje tak benar-benar hidup selama ini karena hidup dalam ketakutan. Ia juga sadar dirinya pengecut. Ia takut dunia tidak akan mengakui nilainya, takut akan tertinggal dari rekan-rekannya, dan takut akan penolakan. Akhirnya, ia bunuh diri karena ketakutan ini, sebelum hidupnya bisa mekar. Ia baru sadar setelah mati bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kesempatan. Lalu rasa sakit yang ia kira meliputi seluruh hidupnya hanyalah sebagian kecil dari kehidupan. Terkadang, hari terlihat sangat cerah. Terkadang hujan membuat tanah menjadi basah. Dan terkadang, angin meniup hari yang indah dan basah menjadi sejuk. Semua itu membuat Yeje sadar bahwa kehidupan terdiri dari hari-hari yang berbeda. Lalu, tidak apa-apa gagal selama kita terus maju. Yeje dengan tubuh ibunya meneteskan air mata, lalu kemudian menutup akhir hayatnya di atas kursi roda. Setelah sekian lama, Yeje akhirnya bertemu kembali dengan sang maut. Ia pun berjalan mendekat pada sang maut. Ia berkata, ia sangat merindukan sang maut karena ia berada di tubuh ibunya sangat lama. 그런가? 너무나 오랜 시간이었어요. Di sini, Yeje menekuk lututnya seakan memohon. Ia memohon pada maut untuk mengabulkan satu permintaan kembali, yaitu dihidupkan kembali menjadi Choi Yeje. 최이제로 다시 살아볼 수 있게 해주세요. 다시 한번 안아드리고 싶어요. Sang maut tak mengindahkan permintaan Yeje, dan Yeje hanya bisa menangis dan terus meminta dihidupkan kembali. Sang maut berkata bahwa Yeje telah menang dalam permainan ini. Ia berhasil menghindari kematian dan selamat. Setelah ini, tinggal menunggu penghakiman dari Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, maut menunjukkan peluru yang berbeda. Peluru itu bisa membuat Yeje kembali hidup sesuai permintaan Yeje tadi. Namun, jika Yeje tak mengambil peluru itu, Yeje akan berakhir di tangan Tuhan. Ini jadi keputusan yang sulit bagi Yeje. Namun Yeje mengambil pistolnya dan menatap seakan memikirkan pilihan. Ia pun menodongkan pistol itu ke kepalanya dan menarik pelatuk pistolnya. Seketika, scene pun berubah dan menunjukkan telepon genggam Yeje yang ditelepon oleh ibunya. Yeje pun mengambil telepon itu dan mengangkatnya. Lalu surat wasiat yang ia tulis terbang menjauh dari dirinya. Dan series dengan judul Death's Game pun selesai.